Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut.
Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene.
Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, menolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya yakin dan percaya semua karena kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyertai kita dalam seminggu ini, sehingga kita dapat kuat, sehat, dan saatnya kita akan meninggikan Allah di tempat ini. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Sebelum kita lebih lagi memasuki pujian dan penyembahan, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman GBI. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni.
dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau terhubung denganmu Bapa pada saat ini. Engkau berkati kami, Engkau urapi kami. Biarkan kami menikmati lawatan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati ibadah kami dari permulaan pertengahan hingga akhirnya. Biarkan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Kau yang kami perlukan Tuhan. Engkau yang ku perlu. Amin. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Bapakku yang baik. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini, katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Amin. lebih dari segalanya di dalam hidupku. Engkau Bapakku yang setia. Amin. Yes. Terpuji namamu Tuhan. Engkau yang ku perlu, Lebih dari segalanya. lebih dari segalanya, kasih
rindu jemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh menyatakan tak pernah berakhir kasih setiamu Tuhan. Berakhir kasih setiamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pengorbananmu sungguh nyata Yesus. Haleluya. Yesusku. Jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri sama-sama, kita katakan tak pernah berakhir. Berakhir kasih setiamu. Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya.
kebaikan Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kebaikan Tuhan nyata. Kebaikan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Memasuki tahun ini kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kesehatan daripada Tuhan selalu menjadi bagian kami. Kau memberikan kami kelegaan di setiap kami mendapatkan masalah. Tuhan punya jalan keluar. Terpuji namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan, kita mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Terpuji namamu Yesus. Nyata kebaikanmu Bapa. Nyata kebaikanmu hidup kami. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi namamu. Dan puji dan puji namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerahmu sungguh besar. Anugerahmu besar. Terpuji Engkau Bapakku yang baik. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih. Mari dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini, katakan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan. Tak pernah berakhir kasih setiamu. Amin. Terima kasih selalu nyata dalam hidup. Kami bersyukur Tuhan. Kau tak pernah berhenti Tuhan. Kau harapan kami satu-satunya. Haleluya. Lebih sungguh-sungguh mari kita angkat tangan kita. Katakan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Sekali lagi katakan. Yesusku, kau segalanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terpuji Engkau Yesusku. Terpuji Engkau Allah yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau telah memberikan kami kemenangan Tuhan. Dan saatnya kami mau lebih lagi untuk melompat memuji kebesaran namamu. Yang siap jemaat Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan Yesus. Allah segala Raja. Haleluya.
sungguh-sungguh menyatakan kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah terpunya, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Lebih serius lagi sama-sama. Tak berkesurahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Yes, Engkau yang selalu memegang tangan kami Tuhan. Engkau yang selalu berjalan bersama kami, melewati hari-hari kami Bapa. Kami mengucap syukur. Oh, 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 Sudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, yes, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Sudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, yes, selalu menopang hidupku. Dan itu lebih lagi kita akan ucap ini katakan. Tak berkesurahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Yesus. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mempersiapkan hati kami sebagai hati yang subur, tanah yang subur yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesusku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan
pujian ini sama-sama kita katakan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Katakan rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Saya rindu jemaat Tuhan saja yang angkat pujian ini, katakan. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Kami percaya dengan firman kebenaran-Mu Tuhan. Itu yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kami. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Sama-sama katakan, rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami memberikan pujian yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Di tempat ini nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar puji-pujian kami berbau harum di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami, telinga kami, pendengaran kami. Kami fokus ke depan mendengarkan firman Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan. Sederhanakan bahasa hamba-Mu ini sehingga dapat dimengerti oleh jemaat-Mu. Sehingga jemaat pulang tidak sama seperti waktu datang. Mereka menerima berkat rohani dari Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Kurang keras. Shalom. Ya, begitu ya. Senang sekali di minggu pertama di bulan ini di ibadah raya yang kedua.
saya melihat Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Saya lihat wajahnya luar biasa ya, walaupun hujan. Coba lihat samping kanan kiri, bilang kamu luar biasa hari ini. Ya. Ya. Saya yakin kita semua punya resolusi di tahun 2025. Betul apa betul? Ada yang resolusinya menurunkan berat badan, ada yang resolusinya kemudian saya akan berfoto tidak sendiri lagi, tetapi bersama-sama dengan seseorang tahun depan di depan pohon Natal ya. Ada juga yang berdoa mencanangkan bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Nah ini rohani full ya. Ada yang seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu apapun rancanganmu, saya yakin dan percaya kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kau akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupanmu. Amin. Ya, mari kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar bersama-sama sore hari ini bagaimana kita menjadi pribadi yang berdampak. Nah, sebelum kita membaca nanti saya beritahu bahwa untuk part pertama, karena khotbah ini part yang kedua. Nah saya harap part yang kedua kita juga menangkap sesuatu dari Tuhan. Nah ada part yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh nanti nonton siaran ulangnya. Saya entah kenapa waktu saya membuat judul ini, yang biasanya saya cuma mengetik 3 lembar. 2,5 lembar biasanya ya, untuk khotbah 30 sampai 40 menit. Tiba-tiba waktu saya cek tiba-tiba jadi 8 lembar. Artinya kita harus membagi 3 part. Nah ini adalah part yang kedua, saya akan sendiri kasih recap atau rangkuman dari part yang pertama. Setidaknya kita mengerti alur ceritanya dan mengapa kita mengambil topik ini, lalu mengapa kita membaca topik yang tadi disampaikan. Oke, mari kita akan membaca bersama-sama dalam Yohanes 3 ayat yang ke-13. Yohanes 6 ayat 3 sampai dengan yang ke-13. Mohon maaf. Yohanes 6 ayat 3 sampai ke yang 13. Kita akan baca bergantian, saya sebut jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yohanes 6 ayat 3 sampai dengan yang ke-13. Yang sudah ketemu boleh katakan yes. Oh belum ketemu, oke kita tunggu sampai ketemu. Kalau belum ketemu sampai jam 7 kita bubar. Enggak ya. Yohanes 6 ayat yang ketiga, saya akan membaca ayat yang ganjil Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap. Lalu kemudian di akhir, ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Yohanes 6 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat yang keempat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Ayat yang ke-6. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ayat yang ke-8. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah itu untuk orang sebanyak ini? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. 12. Sama-sama 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan, membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara tahu ayat yang paling favorit untuk mama-mama? Apa? Ayat yang ke 12 dan 13. Karena disitulah lahir Columbus dan pabungkus-bungkus. Ya, coba tanya mama-mama. Jadi kalau mau tahu rahasianya, saya kasih tahu rahasianya. Kalau Anda sedang membungkus, tiba-tiba ada orang yang, kalau kamu bungkus-bungkus, engkau boleh pakai ayat yang ke-12 dan 13. Yesus berkata, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak terbuang-buang. Itu yang sekarang sedang saya lakukan. Gitu ya. Itu silakan. Alasan itu silakan dipakai. Itu sudah ternyata dari zaman Tuhan Yesus ya. Sudah ada yang model-model seperti itu. Ya, tetapi kita tidak akan bahas itu. Ya, tapi saya kira percaya ya nggak apa-apa ya kalau ada yang bungkus-bungkus supaya dapat terbuang-buang. Saya boleh lihat ayat ini. Ternyata dari sini asalnya Columbus itu. Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang pribadi yang berdampak,
Sebenarnya ada satu pribadi di tempat ini, yang kita baca, di ayat yang kita baca, yang sebenarnya dia hanya satu kali disebutkan, tetapi saya yakin tanpa dia tidak ada orang mukbang makan 5.000 orang. Tidak ada mukbang bersama roti dan ikan. Bisa ada yang tebak siapa? Satu tokoh yang luar biasa? Yesus. Oh, Yesus sudah pasti. Ada satu tokoh lagi, siapa? Dia hanya disebutnya satu kali, kita pun tidak tahu namanya siapa. Siapa? Hah? Anak kecil, betul sekali. Perhatikan, lihat baik-baik. Kenapa saya mengambil kemudian ayat ini untuk kita menjadi rujukan bagaimana menjadi pribadi yang berdampak. Perhatikan, anak kecil ini hanya muncul satu kali. Tetapi dampaknya 5.000 orang makan. 5.000 orang lebih makan kenyang. Halo? Berarti ada yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui anak kecil. Bayangkan, saya juga waktu membuat renungan ini, saya bilang dalam hati, Tuhan, ini tuh anak kecil doang, gak punya nama, asal usulnya tidak tahu dari mana. Tapi dari bahan ini saya bisa bikin bahan sampai 8 lembar. Yang biasanya cuma 3 lembar, 2 lembar. Luar biasa. Ya. Di situ saya lihat, wow, ternyata dia juga berdampak buat bahan khotbah saya. Gitu ya, bukan hanya berdampak kepada 5 orang. Sampai 2000 tahun kemudian ada seorang pendeta yang gara-gara anak kecil ini ketikannya jadi 8 lembar lebih. Malam hari ini sore hari ini kita akan sama-sama belajar. Ya. Seorang pribadi, ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ya. Tanpa anak ini saya yakin mungkin saja tidak ada yang namanya 5.000 orang makan sampai kenyang. Ya. Bahkan murid Yesus pun kalah sama anak ini. Di ibadah yang pertama, ada 3 poin sebenarnya saya ingin bagikan mengenai anak kecil ini. Ya, di ibadah yang pertama saya sudah bagikan poin yang pertama. Dan poin yang kedua saya bagikan di ibadah raya kedua. Nah, saya akan recap sedikit mengenai apa yang disampaikan di ibadah raya yang pertama. Nah, untuk menjadi pribadi yang berdampak seperti anak kecil ini, namanya tidak dikenal tetapi kemunculannya memberikan dampak yang luar biasa. Ada 3 hal. Yang pertama, kita belajar tadi pagi, sama-sama katakan persiapan. Mempersiapkan diri. Nah, kenapa saya katakan mempersiapkan diri? Saya mau kasih tahu, anak ini dari beberapa penafsiran yang saya baca, tafsiran-tafsiran yang saya baca, anak ini ada kemungkinan besar dia ini seorang penjual roti. Ya, baru-baru ini kita viral kan, penjual es teh. Nah, kalau ini penjual roti. Ya, penjual roti ini ada di situ. Tetapi saya yakin sebagai dia penjual roti atau bukan penjual roti, pasti dia melakukan persiapan sebelum dia pergi mengikut rombongan Yesus. Kalau dia penjual roti, saya yakin dia bangun-bangun pagi-pagi, dia menyiapkan rotinya, dia siapkan ikan, dia potong-potong rotinya, itu disebut dengan roti jelai. Roti yang sudah dipotong-potong, lalu kemudian dia siapkan ikannya dan lain sebagainya. Anak ini mempunyai persiapan. Anak ini mempersiapkan diri dengan baik, entah itu dia mau jualan atau itu untuk perbekalannya. Karena nanti di sana waktu dicari siapa yang punya makanan, ternyata murid-muridnya pun tidak punya perbekalan. Hanya anak ini yang punya perbekalan. Artinya anak ini mempunyai persiapan yang lebih daripada yang lain. Yang ngerti katakan amin. Nah, makanya dalam hidup kita, tadi pagi saya begini, dalam hidup kita harus mempunyai yang namanya persiapan. Nah, apa itu persiapan? Tadi pagi saya sampaikan bahwa persiapan adalah serangkaian tahapan atau kegiatan yang dilakukan untuk membuat diri kita menjadi lebih siap atau lebih layak mendapatkan peran atau mendapatkan dampak dari suatu kejadian atau memberi dampak kepada suatu kejadian. Mempersiapkan diri. Contoh, misalkan, kalau kita berkata, Pak, Kak, saya ingin kerja ke luar negeri. Kerja kemana? Saya ingin kerja ke Jerman. Berarti engkau harus mempersiapkan diri belajar bahasa Jerman. Ya. Saya ingin menjadi seorang birokrat, saya ingin menjadi seorang PNS atau seorang polisi dan lain sebagainya. Maka engkau harus belajar supaya masuk ke dalam tes dan lulus. Itu persiapan. Ya. Nah, persiapan itu membuat pribadi kita menjadi berbeda. Yang setuju katakan amin. Karena perhatikan anak ini, dia berbeda dari orang yang lainnya. Dari keempat Injil yang disampaikan, hanya Injil Yohanes yang menyebutkan bahwa ada seorang anak kecil yang membawa bekal. Dan itulah yang digunakan Yesus. Kemudian dia mengucap syukur. Lalu kemudian dia membagi-bagikan. Dan kemudian orang mukbang sama-sama. Ya. Persiapan yang dilakukan anak kecil ini membuat pribadinya menjadi berbeda. Bukan seperti pribadi-pribadi yang lain. Apa yang dimiliki oleh dia, dia gunakan sebaik-baiknya. Nah, sama dengan kehidupan kita.
Kalau kita mau jadi berbeda dari yang lainnya, engkau harus punya persiapan dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Ya. Yang berikutnya, recap saja ini ya, makanya saya cepat. Nah persiapan atau mempersiapkan diri itu, yang paling penting adalah bisa berupa habit atau kebiasaan. Sama-sama katakan kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan itulah bentuk persiapan kita. Ya. Apa bentuk kebiasaan kita? Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan kita yang nanti akan mempersiapkan kita. Nah saya yakin kalaupun anak ini seorang penjual roti, pasti dia punya kebiasaan bangun pagi dia persiapkan rotinya untuk jualan. Supaya dia bisa jualan. Kalau anak ini orang yang sedang membawa bekal, berarti dia sedang mempersiapkan bekalnya dia dan dia punya kebiasaan itu. Saya mau kasih tahu malam hari ini, apa yang menjadi kebiasaanmu? Ya. Apa yang menjadi kebiasaanmu itu yang akan menjadi suatu saat masa depanmu. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu dengar baik-baik. Kebiasaan yang kita lakukan akan menentukan seperti apa kita ke depan nantinya. Dari kebiasaan itu mempersiapkan kita untuk waktu Tuhan. Selanjutnya, masa persiapan atau yang habit tadi biasanya Tuhan pakai untuk membangun karakter. Sama-sama katakan karakter. Ya, karena karakter ini adalah modal dasar atau modal utama untuk menjadi pribadi yang berdampak. Saya mau kasih tahu bahwa karakter itu hal yang tidak terlihat oleh kasat mata, betul? Makanya dibentuk Tuhan di tempat juga yang tidak terlihat oleh mata orang lain. Saya ulangi lagi. Karakter itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Makanya seringkali Tuhan bentuk karakter kita melalui tempat-tempat yang orang nggak biasa lihat. Ya. Karena ada suatu quotes yang mengatakan talenta atau skill dapat membawa kita sampai di puncak. Tetapi untuk bertahan di sana kita butuh yang namanya karakter. Nah tadi pagi kita belajar mengenai karakter seseorang yang namanya Daud. Ya. Daud dikatakan di dalam 1 Samuel dikatakan begini. Waktu dia mau melawan Goliat, dia ketemu dengan Saul, dia bilang begini. Hambamu ini biasa mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Kalau ada yang datang, singa atau beruang, saya berantem melawan dia, saya perjuangkan. Ini yang dikatakan oleh seorang Daud. Nah kebiasaannya ternyata berantem dengan singa dan beruang, mempersiapkan dirinya untuk momen dia bertemu dengan yang namanya Goliat. Dan kita semua tahu ceritanya. Yang menang adalah Goliat. Salah ya, yang menang adalah Daud. Dipersiapkan oleh Tuhan. Dan tahu tidak, waktu dia mengembalakan 2-3 kambing domba itu nggak ada yang tahu. Bahkan dia tidak diperhitungkan. Kenapa? Waktu datang Samuel kepada Isai, bapaknya Daud, dikasih tunjuk semua anaknya. Tapi Daud ditinggalkan di padang gurun. Nggak ada yang reken dia, nggak ada yang lihat dia. Tetapi disitulah karakter Daud dibentuk. Ada 2 karakter yang tadi pagi saya sebutkan. Yang dibentuk oleh Tuhan. Dan itu melekat pada Daud. Yang pertama dia tekun. Ya, karena firman Tuhan mengatakan tanpa ketekunan kau tidak akan menikmati hasil atau upah dari Tuhan. Yang kedua, karakter apa yang dimiliki Daud? Daud memiliki karakter yang rendah hati. Kenapa saya katakan Daud memiliki karakter rendah hati? Berbeda sekali dengan yang namanya Saul. Saul waktu ditegur sama Samuel, dia menghindar, dia mencari dalih. Dia ngomong ini bukan saya, ini bukan ini bukan ini. Dia lempar kesalahan ke sana kemari. Tetapi Daud waktu dia ditegur sama Nabi Nathan, dia turun dari tahtanya, dia koyakkan jubahnya. Dia minta ampun dan dia merasa bersalah. Dia minta ampun sama Tuhan. Karena dia punya apa? Kerendahan hati. Padahal posisinya di situ dia sudah menjadi raja. Karakter itu yang membuat dia terus bertahta. Dan sepanjang hidupnya keturunannya bertahta di atas kerajaan Israel kemudian Yehuda. Meskipun nanti terpecah. Tapi itu yang membuat dia terus keturunannya bertahta. Ada sebuah bagan yang menarik. Kadang-kala kita manusia, ya contoh, kalau kita ini suka namanya hasil yang instan, betul apa betul? Makanya kita suka dengan makanan yang instan. Mau bukti coba, kalau kita lari pagi, misalkan resolusi saya 2025, saya akan menurunkan berat badan minimal 5 kilo. Dan dimulai dengan hari pertama mau jalan. Waktu kita mau jalan, kita kemana dulu? Saya pastikan sebagian besar dari kita pergi ke timbangan. Betul? Kita timbang dulu berat kita. Oke, 95. Itu saya, 95. Kita lari 10 kilo, habis pulang kita kemana lagi? Ke timbangan.
berharap bahwa timbangannya turun 10 kilo. Ngaco namanya. Ya. Betul apa betul? Karena kita seringkali pengen sesuatu yang instan. Nah sama, yang kita inginin kadang dari waktu berjalan, hasilnya kita pengen linear. Kita pengen sejalan, segaris. Apa yang harus kita lakukan harus membuahkan hasil. Tetapi kenyataannya dengan Tuhan tidak seperti itu. Dengan Tuhan kita punya yang namanya kadangkala hasilnya malah gak kelihatan. Makanya dibutuhkan ketekunan. Bahkan hasilnya kadangkala jauh dari harapan. Sampai ke titik ini. Tapi kalau kita tekun, Tuhan akan kasih percepatan. Dia akan naik kembali. Dan hasilnya akan kita nikmati. Kalau kita punya karakter tekun yang mengerti, katakan amin. Ya. Berikutnya, ini masih, makanya dikatakan the future belongs to those who prepare themselves. Masa depan dimiliki oleh orang yang mempersiapkan diri. Makanya kalau mau jadi pribadi yang berdampak, persiapkan dirimu yang mengerti, katakan amin. Nah, terakhir penutup dari khotbah saya tadi pagi, saya mengatakan begini. Ada banyak orang, kita kenal yang namanya Kairos. Tahu Kairos? Waktu Tuhan. Kairos itu kalau dalam Galatia 6, selama masih ada kesempatan, itu menggunakan kata Kairos. Waktu Tuhan itu artinya selama masih ada kesempatan. Waktu Tuhan itu hanya Tuhan yang tahu. Kapan itu akan terbuka, kapan itu akan tertutup, kapan itu akan diberikan, kapan itu akan ditutup kembali. Makanya dalam Wahyu dikatakan apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila yang menutup tidak ada yang sanggup membuka. Ini bicara tentang waktu Tuhan. Nah biasanya banyak sekali jemaat-jemaat Tuhan yang atau bahkan pendeta mohon maaf yang berkhotbah. Mari kita mencari tahu Kairos Tuhan. Saya mau kasih tahu buat jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau gak usah cari tahu Kairos Tuhan. Engkau persiapkan dirimu sehingga waktu Kairos Tuhan muncul, engkau tahu, engkau bisa mengerti bahwa engkau mempersiapkan diri. Begitu ketemu dengan Kairos Tuhan, engkau sudah siap. Hasilnya adalah pribadi yang berdampak. Ada banyak orang mencari nubuatan-nubuatan kemarin. Waktu Tuhan bagaimana ciri-cirinya. Enggak penting, yang penting adalah engkau mempersiapkan diri. Sehingga waktu Kairos Tuhan, waktu Tuhan itu tiba, engkau gak perlu cari tahu apa-apa. Pasti. Seperti waktu Daud. Waktu Daud melihat Goliat, dia bilang, aku sudah sering berlatih, aku siap menghadapi Goliat. Dia gak ambil waktu yang lama, dia gak perlu pikir 2 kali untuk menghadapi Goliat. Karena apa? Dia sudah mempersiapkan diri. Tahu gak alasan kenapa kita sering mencari nubuatan-nubuatan? Karena sebenarnya kita gak pernah mempersiapkan diri. Kita pengen sesuatu yang instan. Makanya kita nanya sama pendeta, kapan waktunya? Minggu depan. Minggu depan kita mulai belajar. Kita mulai melakukan ini itu. Kita mulai puasa berdoa. Puasa 5 hari 5 malam, tidak makan, tidak minum, mati. Halo? Betul apa betul? Iya kan? Orang yang tidak pernah melakukan persiapan, dia cari tahu waktunya Tuhan kapan. Itu cenderung orang yang malas, gak mau mempersiapkan diri. Dan orang seperti itu tidak akan memiliki dampak. Tidak akan menjadi pribadi yang berdampak. Ya, makanya dengar baik-baik. Penutup khotbah tadi pagi, ini sudah 20 menit. Kairos itu bagian Tuhan, yang mengerti katakan amin. Bagian kita dalam mempersiapkan diri. Persiapan, yang setuju katakan amin. Baik, yang kedua, kalau tadi persiapan sudah kita lakukan, maka yang kedua kita harus memiliki hati yang mau berkorban. Sama-sama katakan, hati yang mau berkorban. Nah kalau kita membaca di dalam Yohanes 6, kita melihat bahwa kebesaran hati anak ini, kelapangan hati anak ini memberikan yang sedikit yang dia punya. Perhatikan, yang dia punya sedikit untuk kemudian diberikan kepada Yesus. Saya mau kasih tahu, mungkin kalau saya jadi anak kecil itu, saya akan berpikir begini, ngapain saya kasih, saya juga butuh. Betul? Tetapi perhatikan, anak kecil ini, dia punya hati yang mau berkorban. Hati yang rela, hati yang lapang. Anak kecil ini gak tahu apa yang terjadi. Anak kecil ini gak tahu bahwa dia akan memberi makan 5.000 orang. Anak kecil ini juga gak tahu setelah dikasih Yesus ini roti dan ikannya, gak tahu mau dibikin apa, dia juga gak tahu. Dia cuma tahunya intinya begini, saya punya kecil sedikit, saya kasih ke Yesus. Titik. Saya rela itu buat Yesus. Nah tanpa ada anak ini yang mau hatinya rela untuk berkorban, saya yakin juga 5.000 orang itu tidak akan makan. Makanya untuk menjadi pribadi yang berdampak,
kita harus memiliki hati yang mau berkorban. Yang setuju katakan amin. Hati yang rela, hati yang lapang. Sehingga pada saat Tuhan minta, kita mau. Nah, berbicara menjadi dampak. Maka kita tidak boleh fokus kepada diri sendiri. Tetapi harusnya kita berpikir bagaimana pemberian Tuhan. Ingat, pemberian Tuhan mengalir dan menjadi berkat buat banyak orang. Itu artinya engkau menjadi alat. Amin. Halo? Anak kecil ini menjadi alat. Dia punya source. Dia punya sumber daya. 5 roti dan 2 ikan. Sumber dayanya gak banyak Bapak Ibu. Halo? Sumber dayanya bukan 1000 roti. Sumber dayanya hanya 5 roti. Kadang-kadang kita ini berpikir seperti itu. Tapi perhatikan anak ini, dia mau ngasih. Dia mau memberi. Ya. Nah, kalau kita mau memiliki hati yang rela berkorban, sehingga kita menjadi saluran berkat orang untuk orang lain, saya yakin hidupmu akan berdampak buat orang lain. Akan berdampak buat sekitarmu. Setelah sekitarmu akan berdampak buat kecamatan mungkin, kelurahan, bahkan buat kota. Bahkan kau bisa memberikan dampak buat kehidupan orang lain. Tapi itu selalu dimulai dengan hati yang mau berkorban. Tidak mungkin seseorang menjadi dampak buat orang lain atau sekitarnya kalau dia nggak memiliki hati yang berkorban. Perhatikan pohon. Ada nggak di sini pohon yang marah kalau buahnya dipetik? Halo? Pemiliknya iya marah. Kalau kita apalagi kalau mangganya nyamping ini ya, lompat ke pagar kita kan, hukumnya kan begitu. Hukum udara, apa itu? Kalau mangga lewat artinya milik saya, padahal pohonnya milik tetangga. Ada yang begitu? Bertobat cepat-cepat. Ya. Halo? Pohon akan bangga jika buahnya memberikan dampak kepada orang yang memakannya. Yang setuju katakan amin. Ya. Kita juga seperti itu. Saya mau kasih tahu, memang tidak mudah untuk kita memberikan apa yang menurut kita berharga untuk orang lain. Ya, tetapi kita harus belajar untuk melakukan itu. Kalau kita mau menjadi pribadi yang berdampak. Amin. Kita harus memiliki hati yang mau dan rela berkorban. Ingat filosofi pelita? Pelita ini bukan nama jalan yang di sana ya. Saya mau kasih tahu filosofi pelita. Matius 5 ayat 15 dikatakan begini, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Kaki dian itu seperti yang biasanya gereja-gereja punya, yang ada 7 begini. Ya, seperti begini, lalu kemudian ada lilin-lilinnya, ya. Gereja-gereja Mahanaim dan lain sebagainya punya itu. Ya. Saya mau kasih tahu. Coba, kalau pelita itu ditaruh di atas kaki dian tapi tidak dinyalakan, berguna atau tidak? Halo? Enggak berguna. Pelita mau ditaruh di atas, mau ditaruh di bawah, kalau mau ditaruh di atas gedung lantai 7 sekalipun, kalau dia enggak menyala enggak berguna. Kapan dia bisa menyala? Kalau sumbunya terbakar. Halo? Itu artinya apa? Kalau mau berdampak, memang kau harus mau berkorban. Tidak bisa tidak. Lihat lilin yang menyala? Lilin itu bisa menyala tetapi dia menghabisi dirinya sendiri. Halo, betul? Lilin menyala dia menghabisi dirinya sendiri. Ya kadang-kala memang begitu. Kalau kita mau hidup kita berdampak, maka seringkali yang habis adalah diri kita sendiri. Makanya dibutuhkan hati yang mau berkorban. Sama seperti anak ini. Walaupun dia tidak mengerti mau dibikin apa itu roti, dia tetap kasih saja. Makanya dengar sore hari ini, kalau engkau mau hidupmu berdampak, rela untuk berkorban, yang mau katakan amin. Sedikit sekali. Lebih sedikit. Nah, seperti itu ya. Nah, tahu enggak yang kadang-kala menjadi penghalang untuk kita mau berkorban? Ya. Yang menjadi penghalang kita untuk kita mau memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain, itu karena seringkali kita membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang diperlukan. Saya ulangi lagi, kadang-kala yang menjadi penghalang kita untuk memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain itu karena seringkali kita membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang dibutuhkan. Nah, seperti anak ini. Kalau anak ini kenapa saya katakan luar biasa? Kalau seandainya pun dia tahu bahwa itu akan memberi makan 5.000 orang. Kalau dia punya berpikir, 5 roti, 2 ikan, 5.000. Lihat perbedaannya.
Perbedaannya bukan sampai 0,0%. 0,01 enggak, 0,001. 5 roti dan 2 ikan, 5.000. Logikanya gimana? Ya, kalaupun dia tahu, tapi kan dia nggak tahu waktu itu. Yang tahu dia cuma dia serahkan kepada Yesus. Nah tapi kita kadang-kala seringkali kita begitu. Tiba-tiba ada, oke kita akan janji iman. Janji iman dana yang dibutuhkan 1 miliar. Dari dapatan uang ke 50.000. Tidak berguna. Lebih bapak itu sajalah, dia kan sponsor besar. Dia minimal lah, 1 miliar lah dia. 1 miliar sudah minimal dia 100 juta lah. Untuk apa saya memberi? Ngapain? Mending saya simpan. Buat makan golki ataupun lazuna di sebelah. Halo? Karena kalau kita berpikir seperti itu, karena apa? Kita mulai membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang diperlukan. Waktu kejadian anak kecil ini, itu anak kecil itu mengalami hal yang serupa. Saya taunya dari mana? Coba perhatikan Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa yang dikatakan sama Andreas? Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah kita seringkali terjebak dalam pemikiran ini. Betul apa betul? Kita merasa sedikit yang kita mau beri. Mau ngasih persembahan. Jangan deh. 2.000 persembahanku. Saya mau kasih tahu. Kalaupun itu 2.000. Tapi kalau itu seluruh hidupmu ada di situ. Dan kau dengan hati yang betul-betul mempersembahkan yang terbaik. Dan kalau memang itu yang terbaik. Kasih buat Tuhan. Kasih. Ya, kalau dulu-dulu orang bilang tanpa 100 perak 99.900 tidak bisa jadi 100.000. Halo? Mungkin orang bilang kecil. Kalau anak kecil ini punya pikiran sama seperti Andreas, Jami paling saya kasih dia, saya bawa pulang saja, mau makan sendiri. Tapi puji Tuhan anak ini tidak punya pemikiran seperti Andreas. Cuman kadang-kala kita yang sering seperti itu. Kita punya pemikiran untuk apa sih? Untuk apa sih kita menyumbang? Untuk apa sih kita ngasih ke gereja? Uang saya nggak banyak kok, nggak akan ngaruh ke gereja. Paling seberapa? 10.000, 20.000. Tetapi anak ini punya pemikiran yang berbeda. Makanya sore hari ini dengar baik. Untuk menjadi dampak. Pikiran yang membandingkan apa yang kita berikan dengan hasil tujuan akhirnya. Kalau kita mau bandingkan, kita harus abaikan. Supaya hidupmu dan hidupku berdampak. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kita berpikir seringkali karena kita tidak memberikan banyak, kita berhenti berkorban. Kita berhenti memberikan apa yang kita miliki. Kadang-kadang kita berpikir, nantilah kalau saya sudah punya banyak uang, baru saya memberi. Saya pastikan kalau mulai dari sekarang kau nggak berlatih, nanti sampai tua pun kau nggak akan memberi. Kau tetap jadi orang pelit. Karena memberi itu harus dilatih. Saya mau kasih tahu. Sebenarnya apa yang kita lakukan, yang kita anggap itu tadi kecil, akan berdampak besar. Memang bukan untuk hasil akhirnya. Tetapi itu akan berdampak besar untuk kita sendiri. Kenapa? Kita sedang melatih diri kita untuk berubah agar mau berkorban. Makanya kita bisa mulai dengan hal-hal yang kecil. Seorang triliuner, ya saya lupa namanya, tapi saya pernah bagi di sini. Saya lupa namanya susah banget. Dia bilang gini, saya tidak akan memberikan 500 juta dari sekian triliun uang saya untuk perpuluhan kalau saya tidak pernah memberikan 5 sen dari 5 sen dari $5 yang saya dapatkan pertama. Artinya apa? Kadang-kala yang kita berikan kecil, tapi tahukah kalau kita sering melakukan itu, hati kita yang berubah. Sifat kita yang egois, sifat kita yang pelit mulai berubah, dikalahkan. Karena kita mulai terbiasa memberi. Yang ngerti katakan amin. Tahukah kita saat kita memberi, kata dunia itu sedikit. Tetapi kalau kita terus memberi, maka yang terjadi adalah terobosan. Karena pikiranmu mengatakan itu mungkin tidak berarti, tapi bagi Tuhan itu luar biasa. Pada saat kita terus memberi, kita sedang membuat terobosan dalam hidup kita. Karena kita menjadi orang yang kemudian, orang yang rela berkorban, orang yang murah hati. Pada saat kita melakukan itu, pada saat kita mulai melatih diri kita untuk kita memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain, biarpun itu kecil, tahu nggak?
Sebenarnya kita sedang melatih Allah, bukan hanya bekerja melalui kita, tetapi juga bekerja di dalam kita. Mengubahkan hati kita. Yang setuju katakan amin. Dan itu engkau harus lakukan dengan sengaja. Makanya jangan pernah anggap persembahanmu itu kecil nominalnya. Dibandingkan dengan kas gereja yang sudah triliunan. Enggak, di sini enggak triliunan ya, jangan sampai triliunan gitu ya. Enggak. Halo, betul apa betul? Mulai sekarang melatih diri kita. Melatih diri kita. Saya ingat suatu saat, saya ini lulusan SMK Telkom. Ya. Waktu saya sedang ospek, pemain musik saya panggil ke depan. Waktu saya masuk di SMK Telkom, waktu itu kita ospek. Kalau tidak salah ada pengumpulan apa begitu yang ternyata kami harus kemudian mengumpulkan uang lagi 10.000. Di tahun 2004-2006 10.000 itu lumayan. Anggaplah sekitar 50.000-nya zaman sekarang. Karena saya ingat sekali uang jajan saya cuma 4.000 perak. 1.000 untuk pergi, 1.000 untuk pulang, 2.000 buat jajan. Itu ya, saya nggak punya uang. Harus cari pinjaman karena nggak banyak uang. Nah waktu itu ada orang di depan saya, teman tapi saya nggak kenal karena namanya ospek. Siswa baru. Saya panggil dia. Bolehkah pinjam uang? Ini kalau zaman sekarang kan adakah 100 kan begitu ya. Kalau waktu itu adakah 10.000? Enggak ya. Saya tentunya punya brother, boleh nggak saya pinjam uang? Saya nggak ada uang. Tahu nggak dia kasih apa? Dia tanpa mikir panjang. Kami nggak pernah ngobrol sebelumnya. Ngobrol ya baru kali itu. Dia ambil dompetnya, dia ngasih ke saya. 10.000, ambil aja. Dia nggak ngasih kayak saya 1 miliar atau 1 juta. Dia cuma ngasih 10.000. Tapi tahu nggak? Dia salah satu orang yang namanya saya masih ingat sampai sekarang setelah 20 tahun lebih. Namanya Fahriansah. Bukan nama Kristen ya. Namanya Fahriansah. Dia mungkin satu-satunya salah satu angkatan saya yang saya ingat namanya. Karena kenapa? Apa yang dia berikan memberikan dampak buat hidup saya. Halo? Mungkin pemberianmu kecil buat orang lain. Tetapi engkau itu bisa memberikan dampak buat seumur hidupnya. Makanya jangan remehkan pemberian kita yang kecil. Jangan bandingkan. Oh nanti kalau saya sudah kaya, nanti kalau saya sudah ini baru kita memberi. Jangan. Jangan melihat seperti itu. Yang mau katakan amin. Mulai dari sekarang belajar. Belajar mendisiplinkan diri. Belajar untuk mau melatih diri. Dan saya yakin dan percaya. Kalau kita itu kita lakukan. Begitu muncul kairos Tuhan. Engkau sudah melakukan persiapan. Engkau melatih diri untuk rela hati berkorban. Begitu muncul kairos waktu Tuhan. Engkau jadi siap. Dan kau bisa tahu ini Tuhan. Ini Tuhan. Apa yang terjadi? Seperti Daud waktu dia mengalahkan Goliat. Dia tahu itu waktu Tuhan. Dia mau berkorban. Daud juga waktu itu dia rela berkorban. Karena kalau dia kalah, dia mati. Tetapi puji Tuhan dia menang. Dan saya mau kasih tahu. Begitu waktu Tuhan bertemu dengan persiapanmu. Dan hatimu yang rela berkorban. Kemenangan sudah jadi pesta milikmu. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Tutup Alkitabmu. Nah kalau kita berbicara tentang pengorbanan, maka tidak lain kita harus mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat engkau dan saya 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Artinya apa? Apa penggerak kita berkorban untuk orang lain? Bukan karena kita transaksional, tetapi itu karena kita sudah lebih dulu menerima pengorbanan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Di tanganmu ada roti dan anggur. Itu adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Itu adalah persekutuan kita dengan apa yang sudah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Yang kita peringati adalah sebuah titik di mana kita harus sadar bahwa kita berkorban, memiliki hati yang berkorban, bukan supaya kita dihargai, bukan supaya kita dianggap, bukan supaya kita dipandang terhormat. Tetapi karena kita sudah mengerti bahwa Tuhan sudah lebih dulu berkorban untuk kita. Amin. Makanya saat kita berkorban, saat kita memberikan apa yang kita miliki, tidak usah mikir terima kembali. Nggak usah mikir apa yang akan terjadi dengan itu. Cukup berikan saja. Karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Dan kalau kita punya ketekunan untuk melakukannya,
maka kita akan mendapatkan hasilnya. Tuhan sendiri yang akan kasih hasilnya. Amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segala, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Katakan ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. sama-sama katakan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Sama-sama katakan, dalamnya kasih-Mu, dalamnya kasih. Yes. Lebih dari segalanya, pengorbanan. Dengan darah. Amin. Katakan, ampuni kami. Katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Seumur hidupku ku mau menyembah. Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Pengorbanan yang termulia sudah Tuhan lakukan untuk kita. Tiba saatnya kita menjadi saluran. Dan biarkan Tuhan bukan hanya bekerja melalui kita, tetapi bekerja di dalam kita. Kalau kita mau Tuhan bekerja dalam kita, mari kita melatih diri kita. Kita membuat diri kita mau berkorban. Melatih diri kita berkorban dengan hal-hal yang kecil, yang mungkin orang gak lihat. Mari malam hari ini kita mulai belajar. Lihat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dan kita kemudian refleksikan, kita lakukan lagi. Sehingga orang bisa melihat Yesus di dalammu. Amin. Mari angkat tanganmu. Tanyakan pujian ini. Engkau ku sembah. Amin. Amin. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku
Biar jemaat Tuhan saja nyatakan pujian ini, Engkau ku sembah. Amin. Bapa mulia. Amin Yesus. Ku mau menyembahmu. Kita naikkan pujian ini sama-sama dengan lebih sungguh-sungguh, katakan Engkau kami sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah. Engkau kami sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembahmu. Mari kita siapkan roti dan anggur yang sudah diberikan. Persiapkan hatimu. Persiapkan hatimu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Malam hari ini dengar baik. Mungkin kita sudah menyakiti hati orang-orang sekitar kita. Orang tua kita, anak kita, kita sakitin tanpa kita mengerti. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kau mengaku dosamu. Mari kau minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan melayakkan hidupmu untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari angkat suaramu, Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami yang ada di setiap ruangan ini Tuhan, untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Sehingga kami tidak menjadi orang yang berdosa. Ampuni kami kalau kami sudah menyakiti orang-orang sekitar kami, anak kami, orang tua kami, istri kami, suami kami. Mungkin orang-orang yang kami temui di jalanan kami menyakiti. Dengan kata-kata kami, dengan perbuatan kami, dengan tingkah laku kami. Kami mohon ampun Tuhan di hadapan-Mu. Sehingga kami menjadi layak menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Aku sudah minta ampun. Mari kau angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tanganmu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kita adalah tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan anggur yang sudah diberikan. Angkat lebih tinggi dari kepalamu, tanda kau kagum dan hormat. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, anggur yang ada di cawan yang ada di tangan kita ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk penebusan dosa-dosa kita. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kau mengucap syukur. Angkat suaramu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Katakan terima kasih Tuhan. Yes. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari pengorbananmu kami akan belajar untuk berkorban. Mulai dari hal-hal yang kecil yang kami miliki Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan firman-Mu tidak akan keluar dengan percuma. Dan tidak akan kembali dengan percuma. Kami yakin dan percaya firman-Mu akan dimateraikan dalam setiap hati kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar. Tetapi kami juga menjadi pelaku firman. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Tetapi biar Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Kami terus mau berkorban, karena dengan berkorban kami menjadi pribadi yang berdampak. Bukan hanya untuk sekitar kami, tetapi untuk juga lingkungan di mana kami ditempatkan. Bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tolong persembahan ini Tuhan. Biarlah menjadi bungaan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biar menjadi sesuatu berbau terbaik di hadapan-Mu Tuhan, karena kami memberikan, karena kami mau membantu pekerjaan Tuhan. Biar apa yang kami berikan dipakai di tempat ini untuk hormat kemuliaan-Mu, dipakai di tempat ini murni untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami serahkan pemberian kami juga berdoa untuk ayat-ayat emas yang kami siapkan Tuhan sebagai pedoman buat jemaat-Mu di tempat ini. Pakai ayat-ayat yang ini Tuhan Yesus. Biar ini menjadi pegangan sepanjang tahun 2025. Sehingga saat mereka mengalami kesusahan, saat mereka mengalami jalan buntu, mereka bisa mengingat ayat tersebut, mengingat janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan semangat mereka hidup kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Silakan duduk dulu. Silakan mempersiapkan persembahan. Amplop pertama untuk operasional pastori, amplop kedua untuk kas gereja, dan ada amplop persepuluhan. Nah setelah memberikan persembahan, silakan mengambil ayat emas yang sudah kita siapkan. Bagi yang sudah mengambil di awal tahun baru kemarin, atau misalkan sudah mengambil ibadah satu, jangan ngambil lagi. Kalau dua ayatnya nanti pusing, bingung yang mana mau dijadikan pegangan ya. Jadi ambil saja satu cukup, kalau sudah diambil didoakan, dan biarlah itu menjadi pegangan buat kita mengarungi tahun 2005. Yang mengerti katakan amin. Kita angkat sebuah pujian, silakan. Untuk persembahan dimulai dari kiri saya, tengah, lalu sebelah kanan saya. Selamat memberi.
hiburannya. Saya persilakan duduk kembali. Saya persilakan untuk pengumuman bagian multimedia. GBI Oikumene selama 1 minggu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu. Yang pertama, ada dari kita mungkin yang berulang tahun sepanjang bulan Januari. Nah, yang berulang tahun, yang hadir malam hari ini, sore hari ini, yang berulang tahun sepanjang bulan Januari, boleh maju ke depan. Kita akan doakan dan menerima souvenir dari gereja. Silakan maju ke depan. Souvenirnya ini bagus, cantik, gitu ya. Apa? Muk ya, yang ada sedotannya. Nah, muk ini ya cukup voice comment. Jadi kalau saya di rumah pakai voice comment. Ma tolong bikinkan kopi. Nah itu voice comment. Gitu ya. Silakan yang berulang tahun sepanjang Januari maju ke depan. Jangan malu-malu. Baru yang pertama kali hadir pun tidak masalah. Datang aja. Kecuali tadi pagi sudah terima. Gitu ya. Ayo silakan maju ke depan. Jangan malu-malu. Ada yang berulang tahun sepanjang bulan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari maju ke depan. Nanti kita akan doakan dan menerima souvenir. Ayo, ada? Tadi pagi rata-rata pemusik. Mungkin sore ini rata-rata tamborin mungkin atau ya. Ada? Silakan. Maju ke depan. Gak ada, serius. Halo? Malu-malu, ada, ayo maju ke depan, jangan takut. Ini, ayo, ada? Yang Januari? Maju saja, gak apa-apa, sendirian pun. Biasanya kalau sudah satu maju, yang lain itu baru mau maju gitu ya. Ya, silakan di depan sini. Ada lagi, silakan maju ke depan. Di sini. Ada? Ada satu orang, diberkatilah yang satu orang ini ya. Ya, oke, silakan sini Erlin. Oke, mari kita angkat tangan kita arahkan kepada saudara kita yang berulang tahun. Kami ucap syukur Tuhan buat saudari kami yang selama bulan Januari ini kau tambahkan usianya 1 tahun lagi. Kami yakin penyertaan Tuhan sempurna di usia yang baru ini. Kemanapun kakinya melangkah, Tuhan akan menyertai. Apapun yang dilakukan dengan tangannya, Tuhan akan buat menjadi berhasil. Tuhan akan menjaga langkahmu, Tuhan akan menjaga kehidupanmu. Kau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya.
Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan. Selamat ulang tahun. Kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Ya. Makanya maju tadi, jangan malu-malu gitu. Baik, itu momen yang pertama. Yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini, ya, di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ada form selamat datang yang kecil yang nongol. Silakan nanti diisi, teman-teman Asar boleh bagi pulpennya, ya. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di tempat ini. Kalau memang masih belum memiliki tempat ibadah tetap, kami mengundang untuk minggu depan beribadah lagi di tempat ini. Silakan nanti form selamat datangnya diisi. Setelah diisi, boleh ditukarkan dengan souvenir yang sudah teman-teman Asar siapkan di belakang pada saat pulang. Gitu ya. Jangan lupa nanti kita akan follow up. Pasti nanti ada teman-teman yang akan menghubungi. Kemudian setelah itu kita akan masukkan sehingga mendapatkan informasi-informasi kekinian dan terbaru dari kita. Cilah kekinian ya. Gitu ya. Gitu ya, silakan nanti diisi. Lalu kemudian ada form permohonan doa. Form permohonan doa ini silakan juga diisi. Nanti akan kita bantu doa di setiap di menara doa Pondok Daud kita. Gitu ya, nanti silakan ada form permohonan doa juga dibawa oleh teman-teman Asar yang cantik-cantik dan ini ya, Sarlota ini gitu ya. Gitu ya. Silakan diisi. Nanti kita akan doakan di setiap hari Selasa dan Jumat jam 3 sore. Ada menara doa Pondok Daud gitu ya. Mau didoakan siapa, mau opanya, omanya, omnya, tantenya, tetangganya boleh. Gitu ya, siapa tahu mau doakan tetangganya supaya cepat bertobat. Ya, karena setiap malam menyanyi gitu ya, ribut gitu ya. Oke, berikutnya untuk minggu ini memang tidak ada kegiatan karena nanti sampai Februari lagi baru kita mulai ada kegiatan. Nah, buat teman-teman yang menyaksikan secara online, salam buat keluarga besar di kampung. Jangan lupa kita mendoakan buat teman-teman kita yang pulang dari kampung atau berangkat atau kembali lagi ke kampung atau pulang dari kampung ke Makassar. Hati-hati di jalan ya, kalau bisa jangan sendiri bagi yang wanita. Karena akhir-akhir ini kejahatan marak gitu. Jadi hati-hati di jalan dan salam buat keluarga besar begitu ya. Jadi mungkin itu saja pengumuman dari saya. Sudah cukup ya? Sudah nggak ada lagi? Ya, oke baik. Itu pengumuman dari saya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Mari kita hadir dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus buat malam hari ini. Penyertaan Tuhan seluruhnya dalam kehidupan kami. Sehingga ibadah kami pada malam hari ini Tuhan Yesus dapat terlaksana, itu semua karena berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkat kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah disampaikan Bapa pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus dapat kami ambil hikmatnya Tuhan Yesus dan dapat kami praktekkan dalam langkah setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati Tuhan Yesus dimanapun hamba-Mu berada Tuhan Yesus, dia dapat menjadi berkat untuk banyak orang di sekitarnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu, para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Berkati setiap talenta yang mereka miliki Tuhan Yesus, biarlah apa yang mereka lakukan, biarlah pelayanan yang mereka lakukan Tuhan Yesus dapat berkenan di hadapan-Mu, dan urapi Tuhan Yesus agar apapun yang dilakukan Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pelayanan Tuhan Yesus dapat mereka pergunakan Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Engkau berkati Tuhan Yesus, biarlah kehadiran jemaat-Mu di tempat ini Bapa tidak menjadi sia-sia, tetapi dapat memperoleh berkat yang asalnya daripada Tuhan Allah sendiri Bapa. Dan kami Tuhan Yesus akan pulang dengan membawa berkat yang asalnya daripada Tuhan Allah sendiri Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami, jemaat Tuhan yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, apapun yang menjadi aktivitas mereka, Tuhan sertai Tuhan Yesus. Tuhan menolong mereka Bapa yang dalam kelemahan tubuh, Engkau menyembuhkan Bapa setiap bagian yang sakit agar mereka bisa mengalami pemulihan. Dan kami percaya Tuhan Yesus itu semua karena Tuhan
menyertai kehidupan mereka Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang lalai Bapa. Engkau tegur mereka dengan kasih-Mu Tuhan Yesus, agar di lain waktu Tuhan Yesus mereka bisa kembali bersama-sama kami di tempat ini untuk beribadah, memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Bapa, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapa, ada damai sejahtera shalom untuk bangsa kami Bapa. Kami percaya Bapa bahwa Engkau lawatan Tuhan akan terus nyata dalam bangsa kami Bapa. Penuhan jiwa Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati setiap gereja-gereja-Mu dalam bangsa ini Bapa, agar dapat bersatu Tuhan Yesus untuk menuai banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami di tempat ini, GBI Ukumene Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan akan terjadi di gereja-Mu tempat ini. Pakai kami Bapa, pakai anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk terus membawa jiwa kepadamu Bapa, untuk memperluaskan kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin rohani kami di tempat ini Tuhan Yesus. Dari dari Ibu Gembala Tuhan Yesus, kami berdoa dalam masa tuanya Bapa, Engkau terus memberkati, berkat damai sejahtera, kekuatan kesehatan, Engkau terus anugerahkan dalam setiap kehidupannya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan terus memberkati kehidupannya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk KSRA Tuhan Yesus sebagai wakil gembala tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan aktivitasnya setiap hari Bapa, Tuhan Allah akan memberkati Bapa. Dimanapun hamba-Mu berdiri untuk melayani Engkau Bapa, penyertaan Tuhan akan senyata dalam kehidupannya Bapa. Berkati juga istri Tuhan Yesus, Kak Debbie Bapa, Engkau senantiasa mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Dalam pelayanannya Tuhan Yesus, Engkau memberkati Bapa. Apapun yang mereka butuhkan dalam keluarga mereka, Tuhan Allah yang mencukupkan Bapa. Bahkan kami berdoa untuk anaknya Tuhan Yesus Dep dalam masa pertumbuhannya, Tuhan Allah yang akan memberkati, mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar anak ini Tuhan Yesus dapat menjadi berkat untuk banyak orang Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Bapa untuk keluarga kami Bapa yang jauh bersama dengan kami, baik itu di kampung Tuhan Yesus maupun ada bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan akan nyata dalam setiap kehidupan keluarga kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pada malam hari ini Tuhan Yesus kami bersyukur untuk ibadah kami Bapa. Penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan Yesus kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami Bapa, tuntun kami di perjalanan Bapa, agar kami bisa tiba di rumah kami dengan selamat Tuhan Yesus. Dan kami bisa mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami Bapa, saat sempurnakan Tuhan Yesus. Karena kami percaya Bapa bahwa Tuhan akan terus menjawab setiap doa kami tepat pada waktu yang Tuhan Allah tentukan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, kita angkat tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan dalam setiap usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikannya kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak pernah meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun.
kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru, dan silakan bersatu teduh sejenak.